Sedih wabarakatuh. sekali saat ini umat Islam terasa seperti buih di lautan. Mohon nasihat untuk kita semua Ustadz agar ukhuwah dapat terwujud, agar tiap muslim menjaga lisan dan tindakannya terhadap muslim lainnya. Barakallahu fikum. Kalau bicara kondisi umat Islam, ya sebenarnya 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW sudah menyampaikan kondisi yang akan menimpa kita. Dan beliau juga sudah memberikan solusinya. Ketika Nabi SAW bersabda, "Yushiku an tada'alaikumul umam, kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Hampir-hampir umat-umat ini mengeroyok kalian. Sebagaimana orang yang makan bareng itu, satu nampan, ya saling memanggil, "Yuk makan ini." Satu nampan dimakan oleh orang banyak. Jadi seakan-akan umat Islam ini akan dikeroyok oleh umat-umat yang lain. Lalu ada yang berkata kepada Nabi SAW, "Awa min qillatin nahnu yawma idzin." Apakah kita menjadi bancaan, dikeroyok, dimakan dari semua arah itu karena jumlah kita sedikit? Ingat, para sahabat bertanya, karena jumlah kita sedikit. Karena biasanya orang dikeroyok itu sama yang jumlahnya lebih besar. Tapi Nabi SAW mengatakan, "Bal antum yawma idzin katsir." Jumlah kalian pada hari itu banyak. Jadi lebih banyak dari yang lainnya jumlah kalian. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kalian itu seperti buih yang dibawa oleh banjir. Yang terombang-ambing, tidak punya arah. Berapa banyak di masa sekarang ini kita lihat yang agamanya orang itu media. Agamanya media. Tergantung bagaimana media mengarahkan opini. Itu agamanya. Berbincang tentang LGBT, berapa banyak dari umat Islam yang mendukung LGBT. Berbincang tentang riba, berapa banyak umat Islam yang mendukung riba. Berbincang tentang perzinaan yang dilakukan, berapa banyak umat Islam yang diam, no comment, atau bahkan mendukung perzinaan. Itu yang terjadi. Seperti buih, tergantung arusnya yang keras itu mana, maka dia akan terbawa ke sana. Wala yanzi'annallah min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Pada saat itu Allah akan mencabut rasa gentar musuh kalian kepada kalian. Dulu jemaah, Nabi menceritakan bagaimana musuh-musuh itu takut sama umat Islam. Bukan karena jumlah umat Islam banyak, bukan. Antum kalau membaca sejarah, selama peperangan yang diadakan oleh Rasulullah SAW itu, hampir selalu musuhnya itu lebih besar jumlahnya. Perang Badar 300 lawan 1000. Perang Uhud 700 lawan 3000. Perang Khandaq 7 Perang Khandaq 3000 lawan 10.000. Perang Mu'tah jemaah. Itu kalau nggak salah 3000 sahabat melawan 50.000. Kemudian nanti perang-perang setelah Nabi SAW, perang bersama Romawi, di Yarmuk umpamanya, perang bersama Persia, di Qadisiyah, itu jumlah musuh berlipat-lipat ganda daripada umat Islam. Tapi musuh itu takut. Mereka takut dengan jumlah yang sedikit ini, takut. Karena mereka berperang bukan dengan pedang, tapi dengan ketakwaan dan keimanan mereka. Ketika ini habis, maka kata Nabi SAW, Allah akan cabut rasa gentar musuh kalian kepada kalian. Musuhnya nggak takut sama umat Islam,
Umat Islamnya dikasih penyakit namanya wahan. Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, ini tamak kepada dunia dan takut mati. Mati itu pasti. Dia cinta kepada dunia dan takut mati. Dan ini pembahasan kita hari ini. Berkaitan dengan tamak kepada dunia ini. Baik kepada harta atau kepada jabatan. Ketika harta berlebih dengan ketamakan, maka akan mengantarkan kepada kemaksiatan. Ketika ambisi kepada jabatan, yang ada mengantarkan kepada kezaliman. Yang ada dalam benaknya cinta dunia dan takut. Apa solusinya? Jadi hadis yang lain Nabi memberikan nasihat. Beliau mengatakan idza tabaya'tum bil 'ainah. Kalau jual beli kalian sistemnya 'ainah, sistemnya riba yang terselubung nih. Kalau sudah orang ambisi kepada dunia, tamak kepada harta, dia akan gunakan segala cara untuk mendapatkan harta. Riba haram, bagaimana dibungkus sama dia jadi nggak haram. Kelihatannya halal. Sehingga orang-orang yang imannya lemah, yang nggak punya ilmu, dia akan terseret. Kalau jual beli kalian sistemnya ina, riba yang terselubung itu. Wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzar. Kalian sudah merasa nyaman dengan peternakan kalian, dengan perkebunan kalian, yakni dengan dunia kalian. Dengan posisi dan jabatan kalian. Kalian sudah merasa nyaman di sana. Wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad. Kalian tidak ingin berjuang. Lah dengan harta, wala dengan jiwa. Yang ada adalah mengumpulkan harta. Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan yang gak bakalan dicabut. Sampai kapan? Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama kalian. Jadi bukan berbicara tentang bagaimana umat Islam ini bersatu. Ketika kembali kepada agama, otomatis agama ini menyatukan mereka. Jadi mungkin sebagian orang itu berpikir untuk menyatukan umat Islam. Nah, itu sebuah visi dan misi yang sangat indah yang diinginkan oleh setiap muslim. Tapi caranya adalah mengembalikan umat Islam kepada agamanya. Soalnya kalau kembali kepada agama, ketemu jamaah. Ketika kembali kepada agama, kembali ke masjid, ketemu di masjid. Ketika kembali kepada Al-Quran, ketemu di Al-Quran. Kembali kepada sunnah, ketemu di sunnah. Kembali kepada pemahaman salafus soleh, para sahabat, ketemu. Maka kita akan menjadi orang-orang yang melanjutkan perjuangan para sahabat. Jadi ingat, kalau bicara bagaimana kita mengangkat kehinaan ini, adalah dengan mengembalikan umat kepada agamanya yang secara otomatis mereka akan bersatu di sana. Tapi ada yang gak suka itu. Maka dipecah-pecah agar tidak kembali kepada Islam. Hadza wallahu a'lam bissawab.